Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat, hafizukumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana salat Jumat ini. Sholawat serta salam kita lupa mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita akan nantikan syafaatnya di hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat, hafizukumullah. Pemuda merupakan pemimpin masa depan. Masa depan sebuah bangsa tergantung pada kualitas pemudanya. Sedang kualitas pemuda sebagai anak bangsa, tolak ukurnya adalah karya. Siapa berkarya, maka ia menjadi pemuda berkualitas. Sebaliknya, tidak memiliki kualitas, tidak memiliki karya, adalah salah satu contoh pemuda yang tidak akan diharapkan keberadaannya di masa depan yang akan datang. Sebab karya anak bangsa adalah wujud dari produktivitas pemuda. Pada zaman yang telah masuk era evolusi, industri 4.0 memberikan tantangan baru bagi generasi pemuda atau milenial untuk bersaing dalam tatanan global yang semakin elektrik ini. Persaingan global semakin elektrik tersebut dipengaruhi adalah derasnya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang dari masa ke masa terus mengalami perkembangan yang sangat kontras. Inilah potret zaman sekarang. Kalau generasi milenial tidak cekatan atau sigap, maka akan tertinggal jauh dengan transformasi zaman ini. Dalam masanya, generasi milenial dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kalau dikalkulasi jumlah generasi milenial tahun ini bisa mencapai 90 juta jiwa. Pertumbuhan ini harus dijadikan sebagai kesempatan untuk bersaing dan berkompetisi menjadi generasi yang berkompetisi dan berproduktif. Produktif merupakan kunci memanifestasikan kemajuan bangsa. Kemajuan ini terletak pada generasi milenial sekarang. Kalau generasi milenial sekarang bisa berproduktif, maka Ibu Pertiwi akan maju dan progresif. Oleh karenanya, untuk memanifestasikan generasi milenial yang berproduktif itu dengan ajaran agama Islam telah memberikan kita resep yang sangat relevan untuk dijadikan bahan refleksi bagi generasi milenial. Ada 3 resep. Pertama, dengan menuntut ilmu.
Untuk ilmu sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia yang berada di muka bumi ini. Ilmu ini menjadi bukti kontribusi dan dedikasi yang dilakukan oleh generasi milenial bagi peradaban dunia. Seperti yang berada di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Suyu fazyuzu yarfa'ilahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat wallahu mimma ta'maluna khabir. Dengan arti, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, memiliki integritas yang mulia. Akhlak merupakan perangai serta tingkah laku yang terdapat pada sisi diri seseorang generasi pemuda yang telah melekat, dapat dilakukan dan dipertahankan secara terus-menerus. Mempertahankan akhlak itu tidak mudah. Nah, dengan tidak mudahan itu tersebut diakibatkan dengan godaan syaitan yang menyelimuti pikiran dan hati manusia. Maka dari itu, syaitan mencari manusia yang lemah agar bisa dimasuki oleh akhlak yang keji tersebut. Inilah jadi cobaan bagi kita semua, kaum muslimin Cidau Jumat, hafidzakumullah. Inilah cobaan yang sangat berat untuk dilakukan oleh generasi milenial. Sekarang banyak generasi milenial yang tidak bisa menjaga akhlak yang mulia. Mereka justru menampakkan akhlak yang buruk, majmumah, yang telah dilarang oleh Islam. Kita seyogianya lalu dengan Rasul. Beliau pada zamannya merupakan berupa mengeluhkan dan berkata tidak sopan kepada baginda. Akan tetapi beliau tidak membalas sedikit pun. Justru beliau berdoa pada Ilahi agar mereka sadar bahwa apa yang dilakukan telah tersesatkan oleh rayuan syaitan yang sangat halus tersebut. Beliau sadar bahwa inilah tantangan yang harus dihadapi karena tugas beliau. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Habibullah Bukhari. Dalam redaksi surat ada satu surat yang berkorelasi dengan hadis tersebut dengan surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'alaka wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan arti, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang ketiga, manfaatkan waktu dengan baik. Waktu yang merupakan komponen terpenting yang harus diperhatikan oleh manusia, karena waktu terus berjalan dengan cepat. Tak terasa, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, waktu terus berjalan dan waktu tidak bisa berbalik ke belakang. Maka waktu itu divisualisasikan bagaikan sebuah es batu. Jika batu hanya diberikan saja, maka dia akan mencair. Sama halnya dengan kita. Kalau kita membiarkan waktu lewat begitu saja, tanpa diresepi dengan kegiatan yang berfaedah, maka kita termasuk insan yang sangat merugi. Orang yang merugi itu berdasarkan redaksi surat Al-Asr adalah orang yang tidak beriman, beramal saleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya,
khususnya generasi muda, untuk memanfaatkan 5 perkara. Sebelum 5 perkara, dengan hadis Abu Hurairah Al-Hakim, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Satu, waktumu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan terakhir, yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Minimal di resep sederhana ini yang telah Khotib paparkan pada kesempatan siang hari ini yang sangat cerah ini, Khotib berpesan, jadilah generasi muda, kota ayun dan ulul albab yang senantiasa berjamaah, beramar ma'ruf nahi munkar, berbakti pada orang tua, gemar menuntut ilmu, memanifestasikan waktu dengan arif, menghargai orang lain, dan jadi generasi muda yang berintegritas mulia sekaligus unggul dalam segala dimensi kehidupan. Raihlah masa depan sebagai generasi milenial yang beriman, beramal soleh, berkemajuan, dan mencerahkan kehidupan bangsa tercinta ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita berdoa pada Allah SWT agar kita dapat beristiqomah melakukan kebaikan, terutama kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dan sebagai kesimpulan khutbah ini, mari kita tanam dalam hati bahwa pemuda harus produktif dan kebermanfaatannya kepada manusia dan makhluk lainnya yang dapat menentukan kemuliaannya di hadapan Allah SWT. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi jama'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir li muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun majibud adawat. Ya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala nikmatihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.